Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK dan adik-adik sekalian. Pagi ini marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Marilah kita menjadi pekerja-pekerja tuaian di ladang Tuhan. Tidakkah saat ini Yesus berkeliling ke semua kota dan desa di seluruh dunia untuk memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan? Ia terus berkarya setiap saat karena hatinya tergerak oleh orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ya benar, Yesus masih berkarya sampai sekarang ini setiap hari. Tetapi melalui orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga medis di rumah-rumah sakit. Namun masih selalu saja ada orang-orang yang sakit yang tak tertangani karena pekerja-pekerja medis kurang mencukupi. Bukan hanya mereka yang sakit secara fisik saja, tetapi juga mereka yang menderita kelemahan-kelemahan lainnya, baik dalam imannya, dalam bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Maka Yesus juga berkarya menolong orang-orang yang menderita kelemahan-kelemahan ini melalui orang-orang yang memiliki profesi tertentu sesuai kebutuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dan bisu setelah orang itu dibawa orang kepadanya. Kuasa Yesus dalam mujizat itu belum pernah dilihat orang di Israel, sehingga orang Farisi menuduhnya mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Yesus mudah sekali menaruh belas kasihan kepada mereka yang menderita dan yang mengharapkan belas kasih-Nya, siapapun dia, baik yang datang sendiri maupun yang diantar oleh orang lain kepadanya. Asal saja ada orang dengan iman yang besar datang kepadanya, ia pasti akan memberi pertolongan. Pada waktu itu, Yesus masih single fighter karena ia belum mengutus para murid-Nya untuk memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan kelemahan-kelemahan lainnya. Yesus mengkehendaki kita juga untuk menjadi pekerja-pekerja tuaian dimanapun kita berada, baik dalam kegiatan-kegiatan gerejani, di dalam paroki kita masing-masing, ataupun di luar lingkungan gereja. Tuhan telah mengaruniakan setiap dari kita dengan talenta khusus yang harus kita daya gunakan untuk melayani sesama, terutama mereka yang memerlukan uluran tangan kasih. Hendaklah kita seperti Yesus, jeli melihat mereka yang hidupnya terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bila Yesus meminta kita untuk berdoa kepada Bapa, meminta agar mengutus semakin banyak pekerja tuaian, kita sendirilah yang termasuk para pekerja itu.
Janganlah kita kelak sampai tidak dikenal Yesus pada akhir zaman karena tidak berbuat bagi mereka yang paling hina dan kecil. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita semua dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.